Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Yadi Sutiadi, NPN 19552011-264. Kelas konversi akan mempresentasikan proyek yang berjudul Smart Ventilation System Otomatis atau ventilasi sistem otomatis. Satu, latar belakang dan tujuan proyek akhir. Latar belakang sendiri yaitu dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ekstrim dan polusi udara yang meningkat. Kebutuhan akan sistem ventilasi yang efisien dan pintar sangat tinggi atau dibutuhkan, khususnya di lingkungan rumah dan perkantoran. Ventilasi manual seringkali terlambat merespon kondisi suhu atau kualitas udara yang buruk, sehingga berdampak pada kenyamanan dan kesehatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dapat memantau suhu, kelembaban, dan kualitas udara, serta mengaktifkan ventilasi secara otomatis dan real time. Tujuannya sendiri dari proyek ini adalah: pertama, menciptakan smart ventilation system otomatis itu sendiri berbasis IoT. Dua, sistem dapat pertama memantau suhu dan kelembaban, mendeteksi kualitas udara, mengaktifkan kipas secara otomatis, menampilkan data di layar di OLED nanti, mengirim data ke ThinkSpeak, mengizinkan kontrol manual melalui push button, dan terakhir memberi indikator status melalui LED. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini adalah: pertama, ada komponen ESP32. Ini berfungsi sebagai microcontroller utama, mendukung WiFi dan semua kontrol logika. Kedua, DHT22, sensor suhu dan kelembaban. 3, MQ135 sebagai sensor gas untuk kualitas udara. 4, relay modul sebagai atau untuk mengaktifkan kipas ventilasi secara otomatis. 5, OLED atau display SSD 1306, ini untuk menampilkan data nanti baik suhu, kelembaban, kualitas udara, dan status. 6, push button, ini digunakan untuk kontrol override kipas secara manual. 7, LED merah dan hijau, ini sebagai indikator on atau off sebuah kipas nantinya. 8, itu Walkbee sendiri, itu tools untuk simulasi dalam proyek ini. Struktur dan logika program. Setup awalnya ialah: pertama, inisialisasi pin untuk LED, relay, push button, sensor DHT22, OLED, dan koneksi WiFi. Mengatur koneksi ke ThinkSpeak. Loop utama, baca sensor DHT22 itu sebagai pembaca suhu dan kelembaban. Baca MQ135 itu nanti MQ135 ini membaca kualitas udara. Push button itu nanti untuk mode secara manual ataupun mengembalikan kembali ke mode otomatis. Kemudian logika otomatis, jika nanti pada proyeknya itu jika suhu lebih besar dari 30 derajat Celcius atau lebih buruk misalnya, nanti kipas akan on secara otomatis. Dan kalaupun sebaliknya suhu di bawah 30 derajat Celcius, maka kipas akan mati secara otomatis, kecuali dalam mode manual. Misalnya walaupun suhunya di bawah 30 derajat, tapi kita secara manual bisa mengaktifkan kipas atau menghentikan kipas. Nanti bisa ditampilkan ke LED atau ke OLED data-datanya. Kemudian indikator merah atau hijau melalui LED. LED merah menggambarkan kipas menyala, LED hijau nanti menggambarkan kipas mati. Nanti data per 15 detik akan dikirim ke tools ThinkSpeak, dari Walkbee ke ThinkSpeak secara otomatis. Baik, dilanjutkan dengan data ke ThinkSpeak. Data-data yang dari project Walkbee nanti akan dikirim ke ThinkSpeak
secara otomatis melalui endpoint yang telah disetting dalam codingan ke ThingSpeak. Data apa saja yang dikirim ke ThingSpeak ialah ada 4. Field pertama itu suhu atau temperatur. Jadi data suhu dari sensor DHT22 dalam derajat Celcius akan dikirimkan per 15 detik ke ThingSpeak. Kemudian field kedua kelembaban atau humidifier. Nanti data kelembaban udara dari DHT22 dalam persenan akan dikirim ke ThingSpeak per 15 detik juga. Field 3 kualitas udara atau air. Nanti nilai katalog dari sensor gas MQ135 semakin tinggi, maka sebutkan kualitas semakin buruk. Itu kan dikirimkan per 15 detik juga. Kemudian field terakhir itu status kipas atau pan. Jika kipas on, maka akan berlambang logo I. Jika no, maka akan mati, baik mode manual atau otomatis. Mungkin sekian untuk presentasinya. Kemudian dilanjut ke projectnya. Saya akan simulasi projectnya. Dilanjut dengan simulasi dari project Walkway-nya. Seperti inilah tampilan pada project Walkway, smart ventilation sistem otomatis. Seperti pada yang dijelaskan pada presentasi tadi, komponennya ada push button sebagai push manual kipas, ada DHT22, ada gas sensor, ada relay sebagai kipas nyala atau mati, ada OLED untuk penampil data atau status, ada LED sebagai indikator, hijau sebagai indikator kipas mati, dan merah sebagai indikator kipas nyala. Adapun ESP32 yaitu sebagai komponen utama. Seperti ini codingnya sendiri. Ada include atau kita memasukkan include data di sebuah WiFi, DHCP client dan lain-lain. Adapun ini adalah define dari masing-masing input ya, perkabelannya. Adapun di bawah ini CoString VIK ini adalah endpoint untuk nanti menyambung ke ThingSpeak. Karena nanti data yang dihasilkan per 15 detik dari project ini akan dikirimkan ke ThingSpeak secara otomatis melalui tabel-tabel yang ditampilkan pada ThingSpeak. Adapun kemudian ini pin mode dari fan. Adapun ini pin mode untuk LED merah, ini untuk green, ini ada pin untuk pin mode untuk button. Kemudian nanti kan di display masuk ke OLED ya, di looping dengan cara di while. Kemudian ini fungsi untuk connecting WiFi dengan delay 5 detik akan menampilkan data connected ya, jika untuk awalan project dihidupkan. Kemudian ini looping untuk temperatur dan air quality dan humidifier juga. Kemudian ini adalah sensor per 2 detik untuk sensor setiap 2 detik ya. Kemudian dilanjut ini untuk fungsi button pin, tombol edge detection. Kemudian ada juga kontrol perangkat fisik. Ini ada juga ini perintah untuk melooping ngirim data per 15 detik. Kemudian ini hanya sebagai display saja, nanti data yang dikirimkan ke OLED atau ke layar
ya, seperti itu. Sekarang kita langsung untuk mencontohkan dengan menjalankan projectnya. Saya akan jalankan start simulasi. Nah, connecting, menghubungkan. Nah, sudah terhubung. Otomatis pada OLED langsung menampilkan data ya, baik temperatur, air quality, humidifier, status fan, atau kipas, dan modenya itu pada otomatis. Sebutkan tadi pada presentasi jika temperatur di atas 30 derajat maka kipas akan nyala pada relay dengan tanda indikator LED merah menyala. Jika temperatur di bawah 30 derajat, humidify di bawah 30 dan kelembaban di bawah 1000, maka lampu LED hijau akan menyala. Nah, secara otomatis ya, nanti akan menyala. Namun kalaupun misalnya suhu di bawah 30 derajat tapi secara manual ingin dinyalakan kipas juga bisa dengan cara menekan push button. Terus dilanjut, tadi sampai ke indikator jika suhu di bawah 30 derajat maka fan atau kipas secara otomatis akan mati, ditandai dengan relay, kemudian dengan indikator relay mati ditandai dengan indikator LED berwarna hijau hidup ya. Ini saya ganti lagi, jika kondisinya suhu udara di atas 30 derajat maka kipas akan menyala dengan indikator LED merah menyala. Bisa dilihat temperaturnya di atas 30 derajat ya yang ditampilkan oleh OLED atau LED. Kemudian saya kembalikan lagi, temperaturnya di bawah 30 derajat 33,8. Kemudian OLED merespon sama 33,8, indikator kipas hijau atau menandakan kipas mati. Tapi walaupun suhu di bawah 30 derajat tapi kipas ingin hidup, bisa secara manual kita nyalakan dengan menekan tombol push button ini. Nah, mode pun pada OLED akan berubah menjadi manual dan kipas atau fan-nya menjadi on atau menyala. Ini bisa kita kembalikan menjadi ke mode otomatis lagi dengan menekan kembali push button. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat datanya pada ThinkSpeak. Seperti inilah datanya. Ditampilkan 4 data yang ditampilkan pada ThinkSpeak. Ada temperatur, ada air quality, ada fan-nya, keterangan status, dan humidifier. Ini per 15 detik data dikirim. Ada 3 data pada temperatur, berarti 13 kali 15 detik. Kemudian ada humidifier 3 kali juga. Datanya sama 50 50 50. Ada juga air quality, datanya 843 sama. Kemudian fan ini menyala ya dengan input data 0. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, demo project dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.